Jadi saya tidak menvonis langsung deal bahwa Habib itu bukan keturunan Rasulullah, itu tidak. Ayo cari bareng-bareng. Selama ini belum ketemu. Imam Ubaidillah itu belum ketemu. Ketemunya di abad 12. Abad yang lampau itu bagaimana? Lah, kalau nggak ada kok diadakan itu bagaimana? Saya punya kitab ini mulai abad 3 Hijriah ini. Mulai tahun 214 sampai 277 Hijriah saya punya kitab. Jadi mulai abad 1 Hijriah sampai abad 15 Hijriah itu ada semua. Siapa pakar-pakar nasab yang ada di dunia ini? Dalam kitab Tabaqatul Nasabin. Jangan panik di Bahar. Di Bahar Smith jangan panik. Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgab sebagai ketua Rabithah Alawiyah juga harus jujur. Jangan panik lah. Karena Rasulullah sendiri dawuh, "Man da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun." Ini dikatakan Nabi. Barang siapa mengaku-ngaku bapaknya orang lain diakui sebagai bapaknya, padahal dia tahu bahwa itu bukan bapaknya, maka surga haram baginya. Kalau ngaku-ngaku atau diaku-akukan, ya, diada-adakan, nanti secara terus-menerus ya, akan merusak nasab. Yang waras tidak boleh mengalah. Terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolangi 9 dari Buta Pandita Lopi, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Video yang saya sematkan di awal sebagai cuplikan yang sekaligus itu menjadi gambaran seperti apa heroiknya video ini ke depan, di mana ada satu kiai NU. Ini kiai yang saya kira tidak terkenal ya, tetapi keilmuannya luar biasa. Ketidak terkenalannya itu saya kira memang sudah menjadi lumrah kalau di lingkaran Nahdlatul Ulama. Ada banyak kiai-kiai kampung yang hanya ngajar di musola, ngajar di pesantren, tetapi keilmuannya sangat luar biasa. Nah, salah satunya Kiai NU yang satu ini. Beliau dengan tegas memberikan pernyataan yang saya kira sangat santun, tetapi luar biasa, langsung menohok ke jantung para habaib yang terutama saya kira yang selama ini ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Jadi sekali lagi ini menjadi perhatian bahwa kita membahas ini secara terus-menerus. Sekali lagi bukan atas dasar kebencian, karena bagaimanapun juga bisa dibayangkan kalau misalnya nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikacau balaukan oleh umatnya. Apalagi kita tahu bahwa pengakuan atau hasil dari penelitian Kiai Imaduddin ini berdasarkan data-data yang diambil dari kitab-kitab nasab. Artinya bukan satu argumentasi yang ngawur sebagaimana ngawurnya orang-orang yang mencoba membantah apa yang disampaikan oleh Kiai Imad. Oleh karena itu ulama muda ini atau kiai muda ini tegas mengatakan bahwa kalian jangan panik, justru kalian ini harus berupaya keras bagaimana supaya mencari kebenarannya. Kita sama-sama mencari katanya. Tidak usah panik, tidak usah gerasa-gerusu. Terutama ditujukan ke Bahar Smith dan ke ketua Rabithah Alawiyah yaitu Habib Taufik Asgab. Nah, coba kita simak seperti apa videonya. Ini disalin lagi pada abad 14 Hijriah. Ibnu Sodaqah sendiri yang menambah. Padahal standar untuk manuskrip asli tulisan tangan itu nggak boleh dicoret-coret, nggak boleh. Sama seperti kitab kopi ini, tulisannya harus di asli. Baru kalau mau mengedit ya di salinannya, jangan di aslinya. Kalau di aslinya ya jelas fatal. Ini pernah dikritik oleh Habib Yusuf Jamalullah. Nggak etis lah, nggak etis. Oleh sebab itu mohon Maktab Adaimi Rabithah Alawiyah untuk mencari lagi selain dua kitab ini. Jadi jangan menggiring opini publik ya. Yang nggak ngerti ya, wah ya bener ini kitab asli. Antara cover dengan isinya itu beda. Cover bisa dibuat, bisa diedit kok. Ya ini kita baru ansap aja bisa diedit. Bisa diedit. Lawang belum lahir kok meninggal dunia dulu itu gimana? Ya. Oleh sebab itu mohon para ulama untuk mendukung kejujuran ini. Jangan dihalang-halangi atau dituduh, wah
itu iri dengki kiai yang gak laku, ya, iri karena Habib itu benar-benar dihormati oleh masyarakat Indonesia. Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, ayo yang jujur, yang jujur. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Netizen itu semua cerdas. Netizen lebih hebat daripada saya. Netizen itu kritis-kritis sekarang itu, nggak seperti dulu. Pokoknya agama itu logika, agama itu cuma dogma saja. Nggak harus logika sekarang, harus ada buktinya. Netizen dan YouTuber sekarang itu semua cerdas-cerdas. Ya ada keterbukaan. Dulu ya kitab ini di Indonesia nggak ada kitab ini. Nggak ada. Saya sudah muter-muter berkali-kali di percetakan daerah Ngampel ini, nggak ada. Karena apa? Kalau ini ada di Indonesia, ya taruhannya, ya taruhannya keyakinan akan sirna. Jadi tolong Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf sebagai ketua Rabithah Alawiyah, ya jangan halang-halangi para pencari data fakta yang otentik tentang nasab dzurriyyah Rasul yang sebenarnya. Jangan difitnah kami. Kami bukan berasal dari NAAT loh, ya, dari Nakobah, Ansab, Auliatis, bukan. Saya dari orang pribumi asli Indonesia Raya. Saya orang Jawa. Orang Jawa. Harus sama-sama saling mengingatkan. Watawasau bil haq. Kalau para habib atau habaib mau mengingatkan, ngasih nasihat, menceramai orang, kok nggak mau diceramai, itu bagaimana? Itu namanya kan nggak seimbang lah. Mau kritik orang tapi nggak mau dikritik. Boleh menangi diri kalau bahasa Jawanya begitu. Saya juga menghormati Habib Rizik. Pada waktu Habib Rizik menyanggah ya orang-orang yang tidak percaya terhadap Bani Alawi atau Alawi, para habib itu sebagai keturunan Rasulullah, beliau mempublish ya pendapatnya, sekaligus meyakinkan ya para pengagumnya bahwa Habib itu benar-benar dzurriyyah Rasulullah. Tetapi ketika Habib Rizik menggunakan kitab Tahdhibul Ansab ini, saya akui jempol benar, dan mengeluarkan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini benar. Tapi ketika sampai pada Ubaidillah, beliau ngeloncat ke kitab abad 12-13, beliau ngeloncat ya. Jadi abad yang lama itu ditiadakan semua, langsung meloncat itu, seakan-akan seperti benar-benar ada Imam Ubaidillah itu ada. Iya benar ada Imam Ubaidillah, tapi kitab karangan ada abad 12-13. Nah ini yang namanya inqita'ur riwayat, terputusnya periwayatan. Nah ini dalam ilmu mustalah hadis tidak diperbolehkan. Jangan sampai mencari dalil dari kitab fikih tentang kebiasaan sudah diyakini nasab, tentang persaksiannya ada, kitab tambih juga ada, kitab-kitab fikih banyak menerangkan tentang itu. Tapi jangan lari dari jalur kitab nasab loh ya. Nanti tambah ruwet. Ayo kita cari lagi bareng-bareng. Jadi intinya kita belajar terus. Jadi saya tidak menvonis langsung dalil bahwa Habib itu bukan keturunan Rasulullah, itu tidak. Ayo cari bareng-bareng. Selama ini belum ketemu. Imam Ubaidillah itu belum ketemu. Ketemunya di abad 12. Lah abad yang lampau itu bagaimana? Lah kalau nggak ada kok diadakan itu bagaimana? Saya punya kitab ini mulai abad 3 Hijriah ini. Mulai tahun 214 sampai 277 Hijriah saya punya kitab. Jadi mulai abad 1 Hijriah sampai abad 15 Hijriah itu ada semua. Siapa pakar-pakar nasab yang ada di dunia ini? Dalam kitab Tabaqatul Nasabin. Kitab ini sudah menerangkan lengkap. Dari generasi ke generasi pakar nasab yang ada di dunia. Tidak bisa diingkari ini. Sampai tahun 1975 masih tercetak di sini. Para pendengar dan pemirsa sekalian, mencari titik kebenaran, ya, itu memang banyak halangan. Ya, difitnah karena iri dengki, atau nggak laku, atau malah justru dituduh sebagai anak zina, atau apa. Jangan begitu, jangan panik di Bahar. Di Bahar Smith jangan panik. Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf sebagai ketua Rabithah Alawiyah juga harus jujur. Jangan panik lah. Ayo terus terang kepada masyarakat. Selama ini yang agak sedikit berubah auranya itu Habib Hussein Baqil itu ya. Minta maaf nangis-nangis itu ya. Ya, tidak usah minta maaf ke saya. Minta maaflah kepada Allah. Tuhan semesta alam, Tuhan kita bersama. Tidak perlu ada yang ditakut-takuti. Takutlah kepada Allah. Karena Rasulullah sendiri dawuh, "Man da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun." Ini kan Nabi. Barang siapa mengaku-ngaku bapaknya orang lain diakui sebagai bapaknya, padahal dia tahu bahwa itu bukan bapaknya, maka surga haram baginya. Jangan ngaku-ngaku. Kalau Imam Ahmad tidak mempunyai anak yang bernama Ubaidillah, ya Ubaidillah jangan ngaku-ngaku sebagai anaknya Imam Ahmad.
Kalau ngaku-ngaku atau diaku-akukan ya, diada-adakan, nanti secara terus-menerus ya, akan merusak nasab. Merusak nasab. Sama seperti saya ini, saya ngaku-ngaku sebagai anaknya Bung Karno dari istri yang simpanannya. Jangan sampai percaya, jangan percaya. Anaknya Bung Karno itu sudah ada tertulis ya dalam sejarah yang kita pahami, yang kita saksikan, yang kita dengar, yang kita lihat. Ya. Terus tiba-tiba saya ngaku sebagai anaknya Bung Karno, ini piye toh? Lah, bila itu saya lakukan, maka saya ini orang yang haram masuk surga. Haram hidup bahagia di dunia sampai akhirat. Siapa yang ngendika itu? Ya Rasulullah sendiri. Kalau nanti ada orang hebat, saya ini loh keturunannya Gajah Mada. Gajah Mada itu pas dia itu muksa, itu menikah dengan mbah buyut saya di Lamongan. Di Lamongan kan ada namanya daerah Moto, itu Gajah Moto di situ. Dan saya sebagai anak cucunya, jangan percaya. Ittisalur riwayat apa ingkito riwayat, ingkito riwayat itu putus periwayatan, jangan dipercaya. Oleh sebab itu, ayo jujur bersama. Jujurlah, jangan mengakui sesuatu yang bukan hak kita. Kemarin dalam video yang saya sampaikan itu agak-agak keras ya, saya mohon maaf. Karena nanti kalau saya keras, sampean nggak terima. Sampean juga keras, Bahar Smith juga keras. Dulu tuh pada era Pak Karno dan Pak Harto itu nggak seheboh ini sebenarnya. Habib itu sama tiar kok. Mereka itu mendahulukan Ustadz Yai Mudin asli pribumi setempat kok. Nah sekarang ini pada zaman fitnah ini mulai keluar dan mengaku-ngaku sampai semuanya diserang. Nakoba Ansab Auliautis juga diserang semua. Nggak ada keturunan wali semua, keturunan nggak ada semua. Keturunan semua dia sendiri atau mereka sendiri yang mengakui sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, akhirnya kan jatuh sendiri. Nah, hukum karma 212. Jadi mohon semuanya untuk menahan diri. Argumentasi dibantah dengan argumentasi. Ya, jadi dalam ilmu akademisi ya diskusi ya harus dengan diskusi, jangan mengandalkan okol ya, otot ya, harus mengandalkan akal sehat supaya semuanya ketemu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau memang salah ya harus mengaku salah. Tidak boleh menang-menang. Watawasau bil haqq, saling berwasiat tentang kebenaran. Qulil haqq walau kana murron. Sampaikan kebenaran itu walaupun pahit dirasa, walaupun pahit didengar. Jadi kitab-kitab ini sudah cukup untuk mementahkan ya hujah dari Maktab Al-Jaimi Rabita Alawiyah. Edaran ini saya bacakan kan karena memang edaran ini sudah diketahui oleh anggota Rabita dan dibacakan sendiri oleh para habib, dan saya mendengar sendiri dan melihat bahwa ini memang benar-benar dibacakan dan mantap seakan-akan itu benar itu. Bahrul Ansab, ya, Imam Ahmad Amiduddin, padahal salah. Imam Ahmad ya bin Amiduddin wafat tahun 433 Hijriah, belum lahir sudah wafat. Berarti kurang referensi kitabnya. Demikian mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan dalam bedah kitab ini. Nanti bisa dilanjutkan kembali kalau diperlukan, kita lanjutkan. Oh, kitab ini ada yang punya link untuk bisa di-download kok sekarang nih dari Maktab Bangsir sana. Bisa kok. Lah apakah Ustadz ini masih tetap tidak percaya akan masih adanya dzurriyyah Rasulullah? Percaya saya. Kalau memang ada isbatnya. Selama ini yang punya isbat itu malah justru dari jalur Syarif Sayyid. Ya, dari NAAT itu malah banyak yang memiliki isbat dari Maroko, ya, Al-Idrisi, ada yang dari Suriah, dari Baghdad, dari Irak, dari Bukhara. Mereka punya. Nah, walaupun begitu nanti tetap misalkan DNA, tes DNA adalah alternatif terakhir ya monggo dijalankan. Kalau memang cukup dengan naskah-naskah ya, dengan kitab-kitab ini cukup ya sudah, nggak perlu tes DNA. Oh, sudah jelas loh. Sudah jelas bahwa kitab Bahrul Ansab dan kitab Abnaul Imam itu tidak bisa dijadikan hujah alasan untuk pembenaran bahwa Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib au wa bin Fatimah binti Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa. Ubaidillah itu nggak ada. Ada memang, tapi lewat salinan ya, nyantol, mencangkokkan nasab, menisbatkan ya. Yang menisbatkan bukan Ubaidillahnya, tapi pengarang kitabnya, pentahkiknya itu, pengantar kitab itu, penyalinnya itu. Bahkan berani-beraninya mengedit naskah asli yang sudah asli otentik kok malah dicorak-coret semua ada dasarnya. Demikian, mohon maaf, ayo belajar bersama, kita teruskan thalabul ilmi minal mahdi ilallah.